Sahabat Kristus yang terkasih, hari ini 1 Oktober 2015 kita masuk dalam bulan baru yang kita peringati senantiasa secara khusus kita sebut sebagai bulan Rosario. Lewat Rosario kita mau menghormati Bunda kita, Bunda Gereja, Bunda Maria. Di awal bulan ini pula, gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Seorang perawan, pujangga gereja, dan pelindung misi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Banyak orang di zaman ini kerap terperangkap dan terjerat untuk melakukan karya-karya yang besar, karya-karya yang agung. Dan tanpa sadar, itu sebenarnya untuk menuntut sebuah pengakuan dari orang lain tentang apa yang telah dia buat, dia hasilkan, baik dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, motivasi semacam itulah yang perlu dijernihkan dan dibersihkan. Hari ini dari Teresia, kanak-kanak Yesus, kita belajar bagaimana supaya kita tidak terperangkap, terjerat pada karya-karya besar yang selalu kita unggulkan. Teresia dari kanak-kanak Yesus menjadi besar bukan karena dia membangun biara-biara, bukan karena dia membangun gereja-gereja, bukan karena apapun karya yang besar. Bahkan dia menjadi pelindung misi, bukan karena dia pernah ke tanah misi di Tiongkok, di Cina. Lantas, apa yang membuat dia menjadi besar? Apa yang membuat dia menjadi begitu agung? Diangkat sebagai pujangga gereja dan pelindung misi. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Tulisan-tulisannya, Jalan Kecil Teresia Lisieux, menjadi begitu luar biasa. Dia menghayati panggilan hidup kepada kekudusan, kepada kesempurnaan, seperti ajakan Tuhan. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Dan dia lakukan dalam hidup keseharian yang sederhana. Dia melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang sederhana, yang kecil, yang dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tetapi dia lakukan dengan cinta yang luar biasa. Dia menghayati tugas-tugas pekerjaan yang sederhana itu dengan cinta yang dia persembahkan untuk Tuhan. Saudara, sahabat Kristus, kita pun diajak bahwa hakikat gereja menjadi seorang misioner. Ketika kita berhenti bermisi, ketika kita berhenti melakukan pewartaan sukacita Injil, maka patut dipertanyakan hidup kita. Karena itulah Teresia dari kanak-kanak Yesus diangkat menjadi pelindung misi. Dia menyadari hakikat dirinya sebagai seorang Kristiani yang dipanggil terus-menerus mewartakan Allah. Dia menjadi pelindung misi karena dia berdoa bagi karya-karya misi gereja. Terlebih karya misi gereja di Tiongkok, di China. Dan itu ya terus yang harus kita lakukan sampai saat ini, Bapak Ibu. Ketika Yesus mengutus 70 murid, ia mengutus mereka berdua-dua ke setiap kota, ke setiap tempat. Dan mereka menyampaikan kabar baik. Tugas misi ini tidak boleh berhenti. Tugas misi ini harus kita mulai dari dalam keluarga kita. Tugas misi ini harus membuat keluarga kita menjadi lebih baik. Keluarga kita lebih harmonis. Keluarga kita lebih rukun. Keluarga kita lebih di dalam persaudaraannya. Dengan penuh kehangatan, cinta, pengampunan, dan pelayanan. Dan damai sejahtera yang selalu ada di dalam keluarga kita. Itulah misi yang kita mulai dari dalam keluarga kita.
Lantas selanjutnya kita keluar, berdoa bagi setiap karya-karya pewartaan, berdoa untuk segala karya-karya evangelisasi yang kita buat. Karya-karya evangelisasi yang tidak pernah boleh berhenti. Yesus sudah mengutus ke-70 muridnya ke jalan-jalan, karena di sanalah, di jalan yang berdebu, di jalan yang berlumpur, di jalan yang berbatu-batu, kita berjumpa dengan banyak orang yang membutuhkan kehangatan dan cinta. Mari saudara, dengan tindakan yang sederhana tetapi juga cinta yang besar, kita jumpai setiap orang supaya mereka boleh mengenal Kristus dan mengalami damai sejahtera. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai Anda dan keluarga sepanjang hari ini. Amin.